Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis berbicara dan tingkatan berbicara. Let's go! Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibagi menjadi 4. Yang pertama, berbicara berdasarkan situasi. Yang kedua, berbicara berdasarkan tujuan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan penyampainya. Dan yang keempat, berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berbicara berdasarkan situasi. Berbicara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama berbicara formal dan yang kedua berbicara informal. Berbicara selalu terjadi dalam suasana, situasi, dan lingkungan tertentu dan dapat bersifat formal dan informal. Setiap situasi menuntut keterampilan berbicara tertentu. Contoh berbicara formal yaitu ceramah, bercerita, wawancara, atau debat. Contoh dari berbicara informal yaitu tukar pengalaman, melakukan sebuah percakapan, atau menyampaikan pengumuman. Berbicara berdasarkan tujuan. A. Berbicara menghibur. Berbicara ini biasanya berbicara yang bersifat santai dan rileks. Pesan bukan menjadi tujuan utama pembicaraan ini. Namun, bukan berarti semua berbicara yang bersifat menghibur tidak memiliki pesan. Contohnya, guyonan dalam ludruk, cerita Kabayan, dan cerita Abu Nawas. B. Berbicara memberitahu, melaporkan, dan menginformasikan. Biasanya bernuansa serius, tertib, dan hening. Pesan merupakan pusat perhatian baik dari pembicara maupun pendengar. Pembicara harus jelas, sistematis, dan tepat agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat tersampaikan dengan baik ke pembaca. C. Berbicara menstimulasi. Bernuansa serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengar disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsinya melebihi dari pendengar. Pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengar sehingga pendengar bisa menjadi lebih tekun, bisa berbuat baik, dan lain-lain. Contohnya, nasihat guru terhadap murid yang melalaikan tugas. D. Berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan, atau menggerakkan. Berbicara meyakinkan sesuai namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya. Jelas, suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Dengan maksud mengubah sikap pendengar dari tidak setuju menjadi setuju, tidak mau simpati menjadi simpati. Dalam berbicara meyakinkan itu, pembicara harus melandaskan pembicaraannya kepada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbicara berdasarkan penyampaian dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Berbicara seperti ini terjadi tanpa direncanakan sebelumnya dan pembicara harus berbicara di depan umum. Contohnya, dalam suatu pertemuan secara mendadak diminta memberikan sambutan atau motivasi. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Beberapa pembicara menggunakan catatan kecil untuk menyampaikan poin-poin penting yang kemudian dijabarkan. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Pembicara seperti ini biasanya mereka dalam taraf belajar mempersiapkan hafalannya dengan cermat dan teliti. Kata-kata yang ditulis dihafalkan lalu dibicarakan. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Pembicara membicarakan naskah yang tersusun rapi, biasanya bersifat penting, resmi, hikmat. Contohnya, membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu upacara setiap hari Senin. Berbicara berdasarkan jumlah pendengar dibagi menjadi 3. Yang pertama, antar pribadi.
Jenis berbicara ini juga bisa disebut berbicara empat mata dan terjadi apabila dua orang atau pribadi sedang membicarakan, mendiskusikan, atau merundingkan sesuatu. Yang kedua, kelompok kecil. Jenis berbicara ini terjadi apabila pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya 3 sampai 5 orang. Yang ketiga, kelompok besar. Jenis berbicara ini terjadi apabila pembicara menghadapi pendengar dengan jumlah yang besar atau massa. Tingkatan berbicara. 1. Merespon gambar. Bentuk berbicara ini dapat dilakukan dengan cara guru mendeskripsikan benda dan memperlihatkan sebuah gambar yang kemudian guru tersebut akan memberikan pertanyaan kepada murid atau mempersilahkan murid menjelaskan gambar tersebut. 2. Mendeskripsikan benda. Bentuk berbicara ini dapat dilakukan dengan cara siswa mendeskripsikan benda yang dibawa oleh guru atau siswa itu sendiri. Misalnya, mendeskripsikan tentang warna, bentuk, dan lain-lain. 3. Memperkenalkan diri. Bentuk berbicara seperti ini dapat dilakukan dengan cara siswa memperkenalkan diri di depan kelas. Yang keempat, tanya jawab. Bentuk berbicara seperti ini dapat dilakukan dengan cara melempar pertanyaan kepada siswa dengan lisan dan siswa juga menjawab pertanyaan dengan lisan. Yang kelima, menceritakan kembali. Bentuk berbicara seperti ini dapat dilakukan dengan cara siswa dibacakan atau diperdengarkan sebuah teks yang kemudian siswa kembali menceritakan kembali isinya dengan bahasanya sendiri. Percakapan terpimpin. Bentuk berbicara ini dilakukan dengan cara guru menceritakan sesuatu situasi, percakapan dengan topik tertentu, dan selanjutnya dua orang siswa ditunjuk langsung untuk melakukan percakapan tersebut. Yang ketujuh, diskusi. Bentuk berbicara ini dilakukan dengan cara guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Yang selanjutnya, guru tersebut akan memberikan topik diskusi yang berbeda-beda tiap kelompoknya. Dan terakhir, guru akan mengadakan evaluasi pada masing-masing kelompok untuk mengukur kemampuan berbicara siswa. Dan yang terakhir, pidato atau berbicara. Bentuk ini dilakukan dengan cara guru mempersilahkan siswa memilih satu topik yang kemudian mempersilahkan siswa untuk membicarakan topik tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.